Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya darat, menjadikannya dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Saya bersyukur, berterima kasih karena kita boleh bertemu kembali pada ibadah minggu di GKPI Air Bersih ini. Setelah 1 minggu kita bekerja, melayani, bersaksi, bersekutu di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Dan kini tiba saatnya berhenti sejenak untuk datang menyembah Tuhan. Karena kita percaya dengan menyembah Tuhan kita kembali disegarkan, dikuatkan, bahkan diberikan hikmatnya menjalani hari-hari kita ke depan. Kita telah memasuki minggu Okuli hari ini. Okuli artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dalam minggu Okuli ini kita akan disegarkan dengan tema menyembah Allah dengan sepenuh hati. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Izinkan saya memperkenalkan diri karena baru pertama menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GKPI Jemaat Khusus RBS ini. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap. Lahir 25 Desember dikasih namanya Ramli Selamat Natal Harahap. Telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat. Dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama laki-laki Fidei Felix Evanusar Harahap, semester 6 di Fakultas Teknik Fisika UGM Yogyakarta. Dan yang kedua Gladys Letitia Harahap, kelas 1 SMA Santo Thomas 3 Medan. Kami pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola yang ditugaskan mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Abdisak di Medan dan tinggal di perumahan Krio Village Medan, Selinciri. Itulah perkenalan kami. Ibu yang melahirkan saya berupa Pahat. Semoga nanti banyak keluarga yang berkenalan dengan kami. Horas Mari Kasulina. Menyembah Tuhan ini menjadi topik yang penting dalam minggu ini. Dalam bacaan Alkitab dari Yohanes 4, di sana dikatakan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Tapi khotbah hari ini menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ini penting karena banyak orang sekarang menyembah Tuhan tidak sepenuh hati. Dia datang beribadah ke gereja, tapi hatinya tidak penuh, tidak serius artinya. Menyembah Tuhan dengan setengah hati, atau menyembah Tuhan dengan setengah ibadah. Ada banyak orang kan datang ke gereja, pas khotbah istirahat, keluar dia ngerokok, keluar sebentar. Habis khotbah masuk lagi memberikan kolekte. Itu namanya beribadah setengah hati. Banyak jemaat seperti itu, tapi di jemaat khusus ini enggak ada. Enggak ada sedikit mungkin. Ya mudah-mudahan tidak banyak ya. Setengah hati itu tidak penuh hati. Karena orang yang beribadah setengah hati berarti dia memiliki hati yang bercabang. Dari rumah tujuannya ke gereja. Tapi ketika dia duduk di gereja, hatinya ke pekerjaannya, hatinya ke bisnisnya, hatinya ke rumahnya, tubuhnya di gereja ini, tapi pikirannya anta beranta. Itu pun tidak banyak di sini. Semua fokus ini kan, fokus. Kalau dikatakan fokus, berarti dia datang beribadah. Mulai dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Dia telah menghadap Tuhan, hatinya fokus kepada Tuhan. Dan puncak dari ibadah ini ialah khotbah. Maka ketika khotbah maunya fokus. Karena ada banyak orang beribadah, mulai dari nyanyian pertama matanya segar, tiba khotbah matanya layu. Tidak fokus juga. Jadi ini harus fokus. Saya mintalah izin 20 menit fokus ya. Karena khotbah ini tidak panjang. Karena menyembah Allah dengan sepenuh hati. Menyembah Allah dengan sepenuh hati, kata sepenuh hati itu berarti kita harus memberikan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita untuk Tuhan. Makanya setelah kita beribadah, seharusnya jangan lagi mengobrol dengan teman-teman. Kalau masih mengobrol di luar dulu. Tapi kalau sudah masuk dalam ibadah, duduk, fokuslah mendengar suara Tuhan. Kalau tetangga kita sebentar mengatakan, andika kita pertanyaan, nanti setelah ibadah. Itu fokus. Pas duduk dikasih misalnya undangan, nanti setelah ibadah. Itu fokus. Jangan bagi-bagi undangan di gereja. Nantilah setelah pulang gereja. Kan itu fokus. Jadi tidak main-main. Nah, ini menjadi persoalan pemazmur di pasal 95 ini. Karena ada orang yang tidak fokus, tidak serius, tidak sepenuh hati menyembah Allah di Meriba dan di Masa. Seperti nenek moyangmu. Nenek moyang mereka beribadah tidak sepenuh hati. Menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan. Maka Tuhan murka dalam ayat yang ke-11. Bahkan ayat yang ke-10, aku jemu kepada mereka. Istilahnya bosan. Kalau ada teman kita, keluarga kita setiap bertemu, nyerocos terus mengeluh. Tiap bertemu mengeluh, tiap bertemu mengeluh. Senang gak jumpa dengannya? Bosan. Bosan bertemu dengan dia apa? Ngeluh terus. Masalah terus. Maunya setiap jumpa, bawalah kabar baik. Jangan kabar buruk. Apalagi kabar burung. Bahaya itu. Bertemu bawalah firman Tuhan. Bagilah firman Tuhan. Jangan bagi gosip. Jangan bagi hoax. Tapi bagilah kebenaran. Wah, minggu yang lalu aku senang sekali loh. Kenapa? Bapaknya anak-anak luar biasa baiknya sama anak kami. Wah, itu kabar baik kan? Orang terinspirasilah nanti suami orang lain melakukan kebaikan sama anaknya. Tapi ini kenapa?
Kenapa? Suami, waduh nggak main ini suami kau begini, bla 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 bla. Dijelek-jelekkannya suaminya bagi orang lain. Didengar suaminya, makin baik enggak? Enggak. Makin mengeraskan hatinya. Ini kan Mazmur ini. Suaraku tidak mereka dengar, bahkan hatinya mengeras. Cijogal hati-hati kan? Cijogal dukung. Ini hatinya mengeras. Hati-hati loh kalau hati kita mengeras. Nanti lever. Dilembutkanlah hati kita supaya jangan lever. Itu. Nah, ini yang kita lihat dalam teks hari ini. Sehingga kita harus belajar bagaimana menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita akan melihat bagaimana menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dalam teks hari ini kita akan melihat ada 3 bagian penting dari Mazmur ini. Yang pertama ialah memuji Tuhan di alam semesta. Itu di ayat 1 sampai ayat 5. Itu memuji Tuhan sampai seluruh alam semesta diajak. Marilah bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Ayat 4. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Ini yang pertama. Bagian yang pertama dari teks ini adalah alam semesta menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kalau bumi ciptaan Tuhan ini, alam ciptaan Tuhan ini menyembah Tuhan dengan segenap hati dengan caranya sendiri, apalagi lah kita manusia yang berakal budi maunya menyembah Tuhan lebih lagi daripada alam semesta ini. Kalau kita lihat alasan mengapa alam semesta ini memuji Tuhan, karena Tuhanlah yang mencipta alam ini. Tuhanlah yang melampaui segala sesuatu. Kalau ayat yang ketiga dikatakan begini. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Artinya karena Allah ini maha besar, melampaui segala sesuatu, maka inilah alasan alam semesta ini memuji Tuhan. Bahkan yang kedua, alam semesta memuji Tuhan karena Allah lah yang menguasai daratan dan lautan. Seluruh kosmologi ini Allah yang menguasai. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu atas alam ini. Ini bagian yang pertama. Jadi alam semesta memuji Tuhan dengan segenap hati. Bagian yang kedua ialah Tuhan memuji Tuhan di bait Allah. Itu ayat 6 sampai 7. Maka kalau alam tadi alam itu memuji Tuhan di tempatnya yang luas, itu kalau kita memuji Tuhan di bait Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi masuklah, kita diajak, diundang ke bait Allah. Memang kalau di teks ini kita diajak ke bait Allah. Istilah sekarang ini ke gereja lah, ke GKPI air bersih ini. Masuklah, sujudlah. Jadi sujud ini berarti kita memberikan totalitas kita kepada Allah. Memang di ibadah kita tidak ada bentuk sujud. Kalau di gereja Katolik ada waktu sujud, maka disediakan di depan itu tempat sujud menyembah Tuhan. Di gereja lain mungkin ada Pentakostal harismatik ada sujud. Di gereja kita hanya disuruh mari bangkit berdiri, silakan duduk. Nah itu aja. Tidak ada sujud. Tetapi bukan berarti hati kita tidak sujud. Kita harus sujud, artinya mengunci hati kita untuk bunyi yang lain, suara yang lain, tapi fokus mendengar suara Tuhan dalam ibadah. Kalau di teks bacaan tadi, perempuan itu bertanya, kami memuji Tuhan di gunung ini, di Gerizim. Orang Israel memuji Tuhan di Yerusalem. Lalu Yesus berkata, akan tiba waktunya. Membuat jantung terkejut nggak apa-apa, masih normal berarti. Akan tiba waktunya kita menyembah Tuhan
bukan di gunung itu, di Gerizim, bukan di Yerusalem, tapi kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya bait Allah itu bukan lagi tempat hanya satu-satunya menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi dimanapun kita berada, kita boleh menyembah Allah dengan sujud dan sepenuh hati. Baik di rumah, di kantor, di ladang, di pertiga-tigaan, di pasar, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Mulailah setiap kegiatan kita dengan sujud menyembah Tuhan. Ini yang kita pelajari dari bagian yang kedua ini. Kita menyembah Allah di baitnya. Bait Allah, kata Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Maka pakailah tubuh kita juga menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka langkah kita akan selamat. Sama seperti kalau kita berjalan berkendara, mau keluar kota atau mau kemanapun, sebelum berkendara, periksalah mesin, periksalah oli, periksalah minyak, periksalah rem. Supaya ketika kita mulai berkendara, kita berjalan selamat, tiba selamat. Demikianlah hidup ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita setiap hari, mari lipat tangan, sujud menyembah Tuhan. Pastikan kita menyembah Tuhan. Pastikan kita membaca teks suci. Pastikan kita bermohon hikmat kepadanya. Kalau itu kita jadi lakukan, maka perjalanan kita hari itu akan selamat dan tiba dengan selamat ke tujuan. Inilah menyembah Tuhan di bait Allah. Jadi kita diundang memuji Tuhan di bait Allah dengan sepenuh hati di tempatnya yang kudus. Yang ketiga dari teks ini yang kita pelajari, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama tadi, alam semesta memuji Tuhan. Yang kedua, kita memuji Tuhan di bait Allah. Yang ketiga, rendah hati dan terbuka mendengar suara Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana menyembah Tuhan dengan sepenuh hati? Kita mendengar suara Tuhan dengan rendah hati. Ayat yang ke-8. Kita baca bersama ayat yang ke-8. 3, 2, ya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Janganlah keraskan hatimu. Berarti yang dituntut Tuhan dalam beribadah menyembah Tuhan, rendah hatilah. Lunakkan hatimu, lembutkan hatimu, jangan keraskan. Karena bagi hati yang keras, sebanyak apapun pendidikan, sebanyak apapun ide yang kita sampaikan, itu akan mantul, tertolak. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan hari ini di gereja ini, tapi hati kita dongkol, menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan, entah sehebat apapun orang berkhotbah di depan ini, hati kita akan menolak, mantul, tidak mau menerima. Maka untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bukalah hati kita dengan segala kerendahan hati. Dengarkanlah Tuhan bersabda. Dengar Tuhan bersabda untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena banyak orang mendengar khotbah begini, ketika dia mendengar khotbah, sekiranya opungku di sini atau bapakku di sini cocok khotbah ini bagi dia. Bagi orang lainnya cocok khotbah itu, baginya tidak cocok. Acugir di somma ibana ba cocok ya jemi atau tibana ini. Ada itu ibana ada cocok. Hati-hati mendengar firman Tuhan harus cocok ke kita dulu, baru cocok ke orang lain. Setelah kita dengar di gereja GKPI ini, nanti pulang ke rumah anak kita tidak ke gereja, sini dulu kau nak. Tadi firman Tuhan menceritakan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kamu kesini menyembah hati, menyembah Allah sepenuh hati. Pertama, alam ini menyembah Tuhan. Yang kedua, kita menyembah Tuhan di bait Allah. Di bait Allah itu sekarang bait Allah tidak harus ke gereja. Dimanapun kita
kita boleh menyembah Tuhan? Sebab Allah adalah roh, maka kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, dengarkan suara Tuhan, rendahkan hatimu. Nah, wah ini sampai kan? Kita mendengar, mengerti, memahami, baru sampaikan ke orang lain. Inilah mendengar Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Kita mendengar suaranya. Pertanyaan yang terakhir ialah apa yang menjadi renungan kita dalam minggu Okuli ini. Supaya mata kita terarah kepada Tuhan dan hati kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang kita lakukan dalam minggu Okuli ini. Yang pertama, menyembah tidak sepenuh hati membawa dosa. Menyembah Tuhan dengan tidak sepenuh hati membawa dosa. Adakah contohnya? Ada. Nanti kita baca kisah Amazia dalam 2 Tawarikh 25 ayat 14 sampai 15. Tuhan melihat Amazia tidak sepenuh hati menyembah Tuhan, dan akibatnya Tuhan murka kepada Amazia. Jadi kalau kita setiap beribadah kepada Tuhan tidak sepenuh hati, hati-hati Tuhan bisa murka kepada kita. Supaya Tuhan tidak murka kepada kita, maka bagian yang kedua ialah sembahlah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dengan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati membuat hidup kita berhasil. Membuat hidup kita berhasil. Ada banyak contoh dalam Alkitab orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka hidupnya berhasil, bahagia, harmonis. Sambil contoh saja Hizkia dalam 2 Tawarikh 2 Tawarikh 31 ayat 21, kita akan melihat bagaimana Hizkia memulai harinya menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Dia membuka pelayanan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Maka ketika dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan memberkati, menolongnya. Pastilah kita yang akan pulang dari rumah Tuhan ini rindu hidup kita berhasil, usaha kita berhasil, rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita sukses, yang studi menghasilkan hasil-hasil yang baik. Maka supaya itu terjadi menjadi bagian kita, maka sembahlah Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan pun akan sepenuh hati menjaga, melindungi, menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu mengajar kami menyembah Allah dengan sepenuh hati. Ada banyak hal yang harus kami lakukan supaya hidup kami menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menyembah Tuhan dengan tidak bermain-main, tidak bercabang hati, tapi fokus kepada Tuhan. Karena jika kami menyembah Tuhan setengah hati atau tidak sepenuh hati, maka kami akan menerima murka. Karena itu kami diajar oleh Tuhan melalui firman-Mu supaya menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kami menyembah Engkau sepenuh hati, maka Engkau pun akan menjaga, melindungi, memberkati kami sepenuh hati Tuhan. Mampukan kami mengerti firman dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.